Memang Hamas sudah berkurang kekuatannya juga, tetapi mereka masih eksis sebagai organisasi. Sebetulnya posisi Israel adalah saat ini memang tidak mengakui kemerdekaan Palestina. Karena Palestina mengharapkan atau menginginkan ibu kotanya adalah Yerusalem. Jadi jelas orang Yahudi nggak pernah anti kepada bangsa lain, nggak rasis. Karena ada di Torah. Iya. Salam, beloved yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat datang di Diaspora Talkshow, ruang diskusi yang mendalami isu-isu penting dunia dengan pandangan yang kritis, tajam, dan tetap berpijak pada firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema yang tidak hanya menyentuh aspek geopolitik, tetapi juga akar sejarah dan iman. Masa depan perdamaian Israel-Palestina, dari jatuhnya Presiden Bashar al-Assad hingga melemahnya Hizbullah, dari terpilihnya Yosef Aoun di Lebanon hingga kebijakan baru Presiden Trump, semua ini menciptakan dinamika baru yang penuh dengan tantangan dan peluang bagi perdamaian di Timur Tengah. Namun lebih dari itu, kita juga akan menyelami dasar-dasar janji tanah perjanjian dalam Alkitab. Dan bagaimana janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub tetap relevan dalam konteks konflik modern. Bersama narasumber kita, Ibu Monique Riekes, seorang aktivis perdamaian dan pengamat Timur Tengah. Kita akan menggali lebih dalam untuk memahami apakah solusi dan harapan perdamaian itu masih mungkin terwujud. Salam Bu Monique. Shalom. Apa kabar Bu? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan. Sehat ya Bu ya? Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, terima kasih Bu Monique sudah hadir di Diaspora Talkshow saat ini. Sebelum kita mulai, mari saya ajak kita semua bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu senantiasa menyertai kami semua, melewati berbagai pergumulan, berbagai permasalahan dan situasi yang terjadi. Kami bersyukur saat ini kami boleh kembali bersama-sama untuk memperbincangkan hal-hal yang sangat aktual. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memberi pencerahan kepada setiap pemirsa semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, beloved, siapkan diri Anda untuk sebuah diskusi yang tajam, penuh wawasan, dan mungkin juga akan membuka sudut pandang baru kepada saudara semua. Namun sebelumnya, seperti biasa, kami mengingatkan kepada Anda semua untuk like video ini. Dan jangan lupa memberikan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe dan mohon tekan bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda akan menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Baik Bu Monique, mari kita mulai diskusi kita saat ini. Ya, Bu Monique, apakah dengan jatuhnya Presiden Bashar al-Assad akan membawa perubahan besar nih dalam dinamika politik di kawasan yang mempengaruhi konflik antara Israel dan Palestina? Bagaimana Bu? Iya, ini semakin seru ya Pak Iya, Heru, betul. karena kita bersyukur akhirnya di Suriah kepemimpinannya berubah. Tetapi ini juga sebenarnya menegangkan karena yang mengganti dari Presiden Suriah Bashar al-Assad itu adalah seorang Islamis, mantan Al-Qaeda. Sebelumnya begitu. malah mantan ISIS. Tetapi kalau dia bisa mentransformasikan dirinya menjadi seorang pemimpin Suriah yang
bersahabat dengan Israel misalnya, dan baik kepada orang-orang Kristen di Suriah. Tentu ini adalah sesuatu yang positif. Nah, dengan tidak adanya Bashar al-Assad di Suriah, menjadikan Suriah ini bukan lagi tempat yang nyaman buat orang-orang yang pro Palestina, yang anti Israel. Karena sebelumnya di era Assad, Suriah menjadi tempat transit senjata dari Iran, dibawa masuk ke Suriah, lalu dibawa ke Lebanon untuk Hezbollah. Nah, sekarang Suriahnya nggak bisa lagi. Kenapa? Karena Bashar al-Assad waktu dulu membolehkan transfer senjata. Nah, Bapak Ibu, ternyata yang baru ini Abu Muhammad al-Jolani itu sudah mengatakan ia tidak setuju dengan adanya transfer senjata dari Iran ke Suriah. Apa yang dilakukan? Justru terjadi sebuah kayak kontak senjata antara pasukannya si Abu Muhammad al-Jolani ini dengan orang-orang yang Hezbollah, orang-orang yang masih pro Palestina. Sehingga dia mau terima senjata dari Iran dan itu ada kontak senjata. Jadi cara Hezbollah mendapatkan senjata itu sudah diputuskan tidak bisa. Nah, Hezbollah adalah kelompok yang mengganggu Israel dari sisi utara. Jadi sekarang Suriah sudah nggak bisa kasih senjata ke Hezbollah, Hezbollahnya juga sudah dalam gencatan senjata dengan Israel sampai gencatan senjata terimplementasikan pada 24 Januari 2025. Nah, pada 24 Januari ini Hezbollah sudah harus mundur dari perbatasan Israel dan Lebanon. Mereka harus naik ke utara sampai ke Sungai Litani, nama sungainya, dan diganti dengan pasukan Lebanon. Jadi yang menjaga perbatasan itu adalah pasukan Lebanon. Karena apa? Ini aman. Beda dengan kalau Hezbollah yang ada di perbatasan. Nah, dengan kondisi seperti ini, kabar baiknya adalah buat Israel agak sedikit bisa napas lega. Gitu ya. Karena berarti Lebanon menjadi melemah ya. Melemah. Jadi dan lemah kalau ya. kita ibaratkan, tadi kan pertanyaannya pengaruh dari kejatuhannya Assad. Yeah. Nah, ibaratnya ini Assad itu adalah, jadi kalau kita membayangkan Palestina itu sebagai sebuah tubuh, Bapak Ibu ya, kepalanya itu adalah otoritas Palestina. Gitu ya. Lehernya itu Hamas. Karena Fatah dan Hamas kan yang membentuk Palestina itu. Tangannya Suriah. Tangan satunya lagi Lebanon. Kakinya Iran dan Qatar. Nah, sekarang yang udah dipotong adalah Suriah, Lebanon. Udah nggak ada nih Palestina tangannya gitu ya. Tapi masalahnya kakinya kan masih ada, Irannya masih ada, Qatar apalagi. Qatar selama ini adalah satu ideologi dengan Hamas, sama-sama Ikhwanul Muslimin. Nah, jadi ini yang bahaya ya, secara ideologi masih sama. Sehingga Hamas yang sebagai leher, kalau kita ingat Goliat ya, selehernya gitu ya oleh Daud. Nah, ini lehernya nih Hamasnya harus dilumpuhkan, dan itulah yang sedang dilakukan Israel selama 15 bulan ini. Memang Hamas sudah berkurang kekuatannya juga, tetapi mereka masih eksis sebagai organisasi. Bapak Ibu, masih ada pemimpin-pemimpin Hamas yang berkeliaran di Doha dan di Turki. Mereka tidak ada di Gaza, mereka adanya di luar negeri. Nah, jadi itu tadi ya, kalau Palestina diibaratkan tubuh, otoritas Palestina yakni kepemimpinan Presiden Mahmud Abbas masih ada, kepalanya, Hamas sebagai lehernya masih ada, kakinya masih ada. Jadi dia masih bisa jalan gitu ya. Karena Iran dan Qatar yang menopang Palestina masih eksis. Nah, ini kembali ke Hezbollah, Bu. Kan semakin melemah nih. Sementara di Lebanon sekarang sudah terpilih pemimpin yang baru, presiden yang baru, yaitu Yosef Aoun. Apakah dengan terpilihnya Yosef Aoun dan melemahnya Hezbollah berarti ini bisa mengubah hubungan antara Israel dan Lebanon ke depannya ini, Bu? Nah,
Saya berharap Presiden Lebanon yang baru ini, Joseph Aoun, karena dia juga adalah seorang pemimpin angkatan bersenjata ya Bapak Ibu semua. Harusnya ketika dia sekarang menjabat sebagai presiden, beliau ini langsung bisa mengadakan namanya hubungan damai dengan Israel. Seharusnya begitu langkahnya. Tetapi tampaknya dia tidak melakukan hal ini. Karena apa? Karena urusan dalam negerinya masih sangat banyak. Ingat Bapak Ibu semua, selama 2 tahun Lebanon itu tidak punya presiden. Kenapa tidak punya presiden? Karena Hezbollah masih kuat. Kenapa Hezbollah masih kuat? Karena Hezbollah ini adalah partai Syiah. Dan dalam struktur kepemimpinannya Lebanon, itu mereka sejak tahun 1989 dengan adanya perjanjian Taif di kota Taif di Arab Saudi, waktu itu adalah perjanjian untuk menyelesaikan konflik internal di dalam Lebanon sendiri. Jadi mereka merumuskan bahwa kepemimpinan pembagian kekuasaan itu dibagi 3. Yang pertama, presiden harus orang Kristen Maronit. Maronit ini adalah agama Kristen paling banyak di Lebanon. Nah, Joseph Aoun berarti Kristen kan? Yeah. Nah, yang kedua, Perdana Menterinya harus Muslim Sunni. Baru ketua parlemennya harus Muslim Syiah. Nah, waktu masih kuat, Hezbollah ini mencegah supaya orang Kristen gak jadi presiden. Gitu loh. Jadi mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat, makanya ya. 2 tahun lamanya kemarin. Dan kalau kita mau bahas sejarah Lebanon sendiri, itu bolak-balik negaranya kalau nggak presidennya mati dibunuh, perdana menterinya mati dibunuh. Jauh lebih banyak daripada negara-negara Arab lainnya. Nah ini ada sendiri gitu ya. Nah tapi intinya adalah sekarang momen yang paling pas kalau Joseph Aoun ini mau mengambil kesempatan. Dan bukan hal yang aneh kalau Lebanon sebagai negara bisa dibilang adalah negara Kristen karena juga ada umat Kristen Maronit di sana, ada umat Katolik, ada umat Kristen Protestan, dan di sana juga adalah daerah yang sebetulnya termasuk daerah yang disebutkan dalam Alkitab. Ya kan? Ada Gunung Lebanon, ada Tirus, ada Sidon, ini semuanya berkaitan dengan identitas kekristenan juga. Dan yang paling penting perlu diketahui, dulu Israel itu punya hubungan dekat dengan partai Kristen di Lebanon. Partai dalam bahasa Arabnya Kataeb atau Palange. Nah ini dia, mereka punya hubungan dekat. Bahkan secara tidak langsung ya, sebetulnya mereka berani, Palange ini, orang partai Kristen di Lebanon ini berani melawan orang-orang Palestina yang mengungsi ke Lebanon. Karena mereka bikin masalah di Lebanon. Membuat masalah terhadap orang Kristen yang notabene penduduk situ. Setempat, ya. Penduduk setempat. Nah akhirnya mereka berani melawan Pak. Nah ini positifnya. Kenapa waktu itu orang-orang partai Kataeb Palange ini berani melawan? Karena mereka merasa mereka dekat dengan Israel. Ada hubungan. Nah, saya tidak tahu, saya bukan orang Lebanon, tetapi saya percaya bahwa kalau Lebanon saat ini mengambil posisi untuk berdamai dengan Israel, itu sangat-sangat baik. Itu dari saya. Nah, dengan melemahnya pengaruh Iran di kawasan termasuk di Lebanon dan Suriah, berarti ini bisa melemahkan dukungan terhadap Hamas dan kelompok-kelompok ekstremis Palestina lainnya, atau mungkin kemungkinan mereka juga akan justru sebaliknya akan bertindak lebih agresif lagi karena dukungan kekuatannya kan nggak ada. Kadang-kadang kan satu kelompok atau orang itu kalau tahu lemah malah lebih agresif gitu untuk menunjukkan masih eksis. Gimana nih Bu? Kalau dari sisi Irannya, sekarang Iran tuh harus berpikir 2 kali untuk menolong negara atau kelompok lain. Karena apa? Dia sudah dipermalukan dengan satu Hamas. Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, tewasnya di Iran. Itu udah mempermalukan Iran. Terus yang kedua, Hezbollah yang dibentuk sama Iran sendiri. Pemimpinnya juga struktur organisasinya dibunuh satu persatu, kayak domino aja, berturut-turut. Belum lagi serangan pager yang bisa
itu canggih banget. Wah, karena itu menghebohkan sekali iya, ya, serangan pager ya. Bom bisa ditaruh di pager dan Israel sangat sabar untuk menunggu mengaktifkan bom tersebut di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Nah, jadi ini kalau Iran mau mencoba ya untuk menyuplai lagi misalnya Hamas, tentu juga dia akan sekarang lebih ketakutan. Karena apa? Ada faktor Donald Trump. Karena Iran kan takut dapat sanksi dari Amerika. Kalau mereka dapat sanksi, mereka pasti akan kelabakan. Mata uang Iran itu sulit laku, Pak. Oh gitu. Nggak ada nilainya gitu. Kenapa, loh. Bu? Karena sekarang gini, Iran meskipun punya minyak, punya gas misalnya, yang mau beli siapa? Pakai mata uangnya. Dia harus pakai kan selama ini kan transaksi perdagangan global pakainya US dollar. Iya. Saya pernah ke Iran, Bapak Ibu. Waktu saya bayar visa, waktu itu saya di Turkmenistan bikin visanya. Dia nggak mau loh terima dolar. Sementara saya pegangnya dolar. Jadi saya harus kelabakan cari orang tuker euro. Mereka hanya mau terima euro. Tapi anehnya waktu saya makan ada Coca-Cola, ada Pepsi, produk Amerika. Ya. Jadi agak-agak munak sih gitu ya. Tapi anyway, itu saya pengen intermezzo aja. Jadi di Iran juga orang-orangnya pakai Levi's. Ya tahu sendiri Levi's itu kan Levi, Yahudi, Lewi, bahasa Inggrisnya Levi ya itu memang orang Yahudi yang bikin. Pada pakai jeans. Jadi Iran akan berpikir dua kali untuk menyokong kelompok-kelompok Syiah gitu ya. Karena dia udah pikir aduh Hamas gagal, Hezbollah gagal, tinggal Yemen harapannya ya, Houthi atau Ansar Allah namanya. Houthi itu pemimpinnya. Ansar Allah yang harus disupport. Nah, Iran juga sudah pernah menyerang Israel 2 kali. Ya kan, 14 April dan 1 Oktober. Dua-duanya gagal, Israelnya baik-baik aja. Itu kan sama aja dia dipermalukan, Pak. Jadi ya kita berdoa mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan di era Trump ini Iran betul-betul jadi anak manis, duduk manis gitu ya. Tidak bikin apa-apa. Dan yang penting reaktor nuklirnya, pengayaan uraniumnya itu juga bisa dihentikan oleh Amerika. Dipaksa untuk berhenti. Kecuali mereka menggunakan nuklir untuk listrik, oke. Untuk damai, oke. Tapi kalau untuk bom, ya itu memang harus ada tekanan dari negara Amerika untuk menekan Iran. Tapi Bu Munik, bukankah Jenderal Hussein, Panglima Garda Revolusi Iran itu mengatakan bahwa gencatan senjata pada tanggal 15 Januari itu dia menyebutnya ini kemenangan Hamas nih. Iya. Nah ini pernyataan ini bukankah akhirnya bisa menjadi bom waktu dan bisa memperpanjang konflik, kan seperti provokasi ya? Iya betul. Bagaimana Bu? Nah memang secara pernyataan memang ini kayak perang psikologis ya. Iya. Jadi dia harus menyatakan bahwa Hamas menang loh, buktinya nih gencatan senjata. Memang betul ada gencatan senjata Bapak Ibu semua. Tetapi gencatan senjata ini adalah untuk pertukaran tawanan dengan napi teroris. Justru menurut saya Israel itu sangat cerdas. Dengan cara dia setuju gencatan senjata dan Hamas setuju menukarkan tawanan, orang sedunia bisa melihat bahwa betul Hamas menculik, Hamas betul menyandra. Dan itu adalah kejahatan. Ini adalah tindakan terorisme. Sekarang orang ada nggak kalau misalnya orang-orang yang bebal ya, orang-orang fasik yang masih mendukung Hamas dengan fakta bahwa Hamas menculik dan menyandra. Dan masih mau lagi pro Hamas, itu udah benar-benar bebal dan fasik. Dan kalau dilihat, oh Hamas menang menurut Iran. Menangnya secara menurut mereka ya, Hamas masih punya kekuatan. Memang betul masih ada orang-orang Hamas ternyata. Selama ini Israel tidak bisa menemukan mereka karena mereka hidupnya di terowongan. Ternyata mereka masih punya mobil-mobil bak terbuka. Yang sama mobilnya ketika mereka masuk ke Israel untuk meneror
pada 7 Oktober 2023 dan membunuh 1.200 orang, menculik 253 orang dibawa ke Gaza. Ternyata masih ada. Saya juga kaget lihat videonya. Wah, ternyata masih bisa gitu loh mereka show off kekuatan. Tapi kemudian ternyata kalau dipikir-pikir justru ini adalah pameran kekuatan yang bagus. Karena dunia bisa membandingkan, satu adalah negara yang pro teror, punya organisasi teror dan dibiarkan, yakni Hamas masih bisa ada di Gaza. Dan yang kedua Israel. Israel menang secara moralitas dan kemanusiaan. Karena tujuan perang selama ini adalah mengembalikan para tawanan. Dan itu yang sudah diterima oleh Israel. Minimal tahap pertama, hari pertama diterima 3 sandera dulu. Nanti hari ke-7 3 lagi, 14 nanti ditambah, hari ke-28 ditambah, hari ke-35 ditambah. Jadi dicicil, sandranya dikeluarin sedikit demi sedikit. Jadi sebenarnya itu hanya sekedar ini ya, perang narasi saja ya, untuk mempengaruhi pandangan internasional tentang kondisi itu. Dan betul. Untuk supaya tidak sungguh-sungguh malu, sebenarnya target-target yang sudah ditetapkan sebenarnya nggak seperti yang diharapkan kan betul. Ya. Kalau kaitannya dengan Presiden Donald Trump nih Bu, setelah pelantikannya pada Januari 2025 yang lalu ya, apakah kebijakannya dapat menciptakan peluang baru untuk perdamaian, terutama mengingat pada periode pertama pemerintahannya, di satu pihak Trump itu menginisiasi perjanjian Abraham, tetapi di pihak lain Trump sangat kuat membela Israel seperti memindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem dan sebagainya, seperti itu. Gimana kondisi dengan pelantikan Trump ini untuk kawasan selanjutnya seperti apa, Bu? Iya, jadi kalau kita lihat ya Bapak Ibu semua, kalau kita melihat Amerika ini memang best friend-nya Israel, ya kan? Bestinya ya. Iya, bestie gitu ya. Tapi jangan salah, Trump bisa juga salah gitu loh Pak. Karena pada tahun 2020, Trump itu pernah meluncurkan yang namanya kesepakatan abad ini. Nah, Trump itu mengusulkan agar negara Palestina itu terbentuk di Yudea dan Samaria. Nah, Bapak Ibu tahu dong artinya, kalau negara Palestina sampai ada di Yudea dan Samaria, artinya Israel tidak bisa lagi mengontrol Yudea dan Samaria. Bapak Ibu masuk ke Yudea dan Samaria, Bapak Ibu harus butuh visa Palestina. Gitu ya. Untungnya nih, puji Tuhannya, pada tahun 2020 ketika Trump mengusulkan kesepakatan abad ini, mendirikan negara Palestina di Yudea dan Samaria dengan ibu kota Abu Dis yang adalah 15 menit dari Yerusalem, tetangga Yerusalem pas-pas. Palestinanya menolak, Pak. Oh, tidak mau ya? Palestinanya tidak mau, Bapak Ibu semua. Kenapa Palestina tidak mau? Karena mereka maunya Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Itulah cara Tuhan menutup jalan kalau menurut saya. Coba kalau mereka mau, kita udah gak punya kehilangan Yudea dan Samaria. Nah, jangan-jangan di 2025 sampai 4 tahun ke depan bisa dibikin opsi kesepakatan abad ini lagi. Yang kedua, siapa tahu Trump melakukan hal yang sama untuk mendirikan negara Palestina. Saya tidak tahu soalnya. Sekarang Trump pandangannya seperti apa? Karena dia menggebu-gebu sekali untuk perdamaian. Ya kan? Nah, jadi kita harus doakan Trump agar Trump lebih takut kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang, ayatnya saya bacakan, ada di Yoel ya Bapak Ibu semua. Ini saya masukkan ayat Alkitab karena apa? Jangan sampai dipikir karena saya pro Israel, maka keputusannya adalah keputusan subjektif. Tidak Bapak Ibu, kita patokannya Alkitab. Di sini dikatakan, di Yoel 3 ayat 2 dikatakan, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat.
Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Jadi Amerika, siapapun presidennya harus tahu bahwa tanah Israel itu tidak boleh dibagi. Termasuk juga untuk Palestina. Nah, ini menarik. Tapi untuk masalah Yudea dan Samaria, kelihatannya kita perlu obrolin di episode tersendiri nih Bu ya. Iya, supaya lebih menarik ini, ya. Kita kembali ke konflik 500 hari yang berakhir dengan pertukaran sandera dan tawanan politik seperti Bu Monik sampaikan tadi. Apakah ini menunjukkan bahwa Israel mulai kehilangan kekuatan politiknya dalam menghadapi Hamas? Bagaimana Bu? Kalau kehilangan kekuatan politik, saya rasa justru tidak. Karena apa? Karena akhirnya Gaza nanti akan betul-betul berubah. Dalam arti begini, ketika pembangunan kembali Gaza akan dimulai, maka orang-orang yang membangun Gaza adalah kontraktor atau investor yang diketahui oleh Israel. Sehingga bisa dipastikan bahwa yang membangun itu bukan membangun terowongan, tapi benar-benar bangun jalan, bangun untuk listrik, untuk air bersih, untuk rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, dan sebagainya. Bukan bangun terowongan. Itu ya. Terus juga secara politik, Israel itu masih bisa menentukan siapa yang keluar atau masuk. Perbatasan masih dikuasai sama Israel. Seperti Rafah. Penyeberangan Rafah, perbatasan antar Mesir dengan Gaza, itu sudah dibuka Bapak Ibu. Orang Gaza boleh keluar untuk berobat ke Mesir misalnya. Tetapi tetap atas persetujuan dari IDF. Karena yang boleh keluar juga harus dipantau ya. Jangan sampai ada Hamas yang mau kabur misalnya atau apa. Jadi kecuali kalau mereka mau berobat tentu boleh ya. Hamas yang terluka tetap boleh dibawa keluar untuk berobat. Dan otoritas Palestina tetap dilibatkan dalam hal memberikan cap di paspor mereka yang keluar atau surat jalan mereka. Itu yang kedua. Tadi kan yang pertama untuk pembangunan. Nah yang kedua. Dan yang ketiga, orang jangan lupa Israel itu berhasil membunuh Ismail Haniyeh di Iran. Ini kan Ismail Haniyeh pemimpin Hamas. Yeah. Dan Israel juga berhasil menewaskan, melumpuhkan Yahya Sinwar, otak dari 7 Oktober 2023 di Rafah. Dia tewas. Dan mayatnya masih ada di Israel. Sampai saat ini. Sampai saat ini orang Hamas minta, nggak dikasih sama Israel. Gitu. Jadi apa ya? Kita nggak bisa anggap enteng juga gitu ya. Israel justru menunjukkan bahwa ia bisa berdiplomasi. Ia bisa bernegosiasi dengan meletakkan senjata. Tetapi dia tidak kalah gitu. Karena dia masih bisa untuk memastikan Gaza ini kalau dibangun jangan sampai Hamas bisa bangun bunker. Jangan sampai bangun bawa masuk semen 3 truk, 1 truknya senjata misalnya. Jadi ini tidak menunjukkan bahwa Israel melemah ya kekuatannya ya, tetapi itu bagian dari negosiasi untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya Israel tidak hanya ingin perang dan menghabisi Hamas saja ya Bu ya. Iya, karena tujuan perangnya kan memang untuk keluarin tawanan kan Pak. Iya. Nah setelah tawanan tercapai, tentu yang diinginkan adalah gencatan senjata, keadaan damai. Gitu. Nah sebelum 7 Oktober itu sebetulnya situasinya gencatan senjata per 2021. Sejak 2021, cuma Hamas emang orangnya ini sih ya senangnya perang ya. Jadi tiba-tiba ya ada terjadi lagi 7 Oktober. Nah jadi betul-betul emang Hamas ini harus ditransformasi. Iya. Oke, berarti kan Israel ini kan juga ada kemauan untuk melakukan diplomasi dan negosiasi.
Termasuk di dalamnya kan ada normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Itu tetap relevan untuk mencapai perdamaian yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Mestinya kan seperti itu. Apakah ini perlu dilanjutkan misalnya dengan perjanjian Abraham jilid 2? Seperti itu kira-kira gimana, Bu? Perlu nggak itu dilakukan ya? Perlu dong, Iya. perlu. Kalau saya prinsipnya damai itu selalu baik, damai itu pasti baik. Tapi yang nggak baik itu damai jika ada teroris. Damai nggak akan terjadi, Pak, kalau masih ada teroris. Karena itu memang untuk berdamai, kesepakatan Abraham jilid 2, kita harus memastikan bahwa mereka negara yang mau menjadi bagian dari kesepakatan damai ini adalah negara yang tidak mendukung terorisme. Dalam hal ini terorisme Palestina. Sebab contoh kasusnya gini. Turki, Pak. Turki ini kan juga negara Islam ya. Yeah. Nah, Turki berdamai atau mengakui hubungan diplomatik dengan Israel itu tahun 1949. Jadi setahun setelah Israel merdeka, Turki mengakui kemerdekaan Israel dan punya hubungan. Ada kedutaan besar Israel di Turki, di Istanbul, dan kedutaan besar Turki di Tel Aviv. Namun apa yang terjadi? Karena 7 Oktober, Turki mendukung Hamas. Langsung hubungannya nggak baik. Pesawat Turkish Airlines tidak lagi terbang ke Tel Aviv. Padahal sebelum 7 Oktober setiap hari terbang. Dan itu jalur gemuk. Banyak banget orang Arab Israel yang pergi liburan ke Turki. Nah, jadi patokannya apa gitu ya, ukuran untuk kesepakatan damainya? Kalau menurut saya ya harus negaranya tidak mendukung terorisme. Kalau seperti Turki udah mengakui terus sia-sia dong. Tiba-tiba karena ada kasus teror dia mau bertahan dengan sikapnya yang mendukung Hamas. Nah, ini problem. Tapi saya berharap di era Trump ini yang kedua, Bapak Ibu kita Indonesia ikutan kesepakatan damai. Nah, itu penting. Bu Munik, tadi Ibu katakan bahwa Israel pun juga ingin perdamaian. Nah, kalau kaitannya dengan Netanyahu yang menolak solusi 2 negara, apa yang bisa menjadi alternatif lain bagi terciptanya perdamaian Israel dan Palestina atau minimal terjadinya gencatan senjata yang permanen? Iya. Nah, Bapak Ibu semua, sebetulnya posisi Israel adalah saat ini memang tidak mengakui kemerdekaan Palestina. Kemerdekaan Palestina diproklamasikan oleh pemimpin PLO Yasser Arafat pada 15 November 1988 di Aljazair. Nah, kenapa Israel tidak mengakui? Karena Palestina mengharapkan atau menginginkan ibu kotanya adalah Yerusalem. Tentu saja Yerusalem tidak bisa dikasih. Itu udah jelas ya. Karena itu Israel belum mengakui kemerdekaan Palestina. Tetapi jangan salah juga, pada tahun 1993 Israel berdamai dengan Palestina. Bentuk perdamaiannya adalah Israel memberikan tanah kepada Palestina agar bisa menjadi negara. Sehingga bentuk pemerintahannya adalah otoritas Palestina. Otoritas Palestina punya ibu kotanya di Ramallah. Otoritas Palestina punya wilayah di tepi barat. Tepi barat artinya sisi barat Sungai Yordan. Yang bahasa Alkitabnya untuk kita umat Kristen adalah Yudea dan Samaria. Nah, jadi saat ini Israel dan otoritas Palestina sebetulnya dalam kondisi hubungan yang baik-baik aja. Nggak hangat, nggak dingin juga, biasa-biasa aja gitu ya. Bahkan yang menarik nih Pak, otoritas Palestina bisa membantu Israel dalam penangkapan teroris di Yudea dan Samaria. Ya? Malah mereka membantu. Sampai ada beberapa polisi Palestina ini, pasukan keamanannya itu jadi korban, Pak.
tewas korban dari teroris Palestina sendiri. Oh iya, iya. Nah ini jadi kayak apa ya, ada sedikit drama tanda kutip gitu ya yang dilakukan oleh otoritas Palestina, berbaik hati untuk menindak terorisme. Kalau saya lihat, saya menilai ini karena tujuannya untuk supaya mereka dipercaya mengelola Gaza. Jadi ini modus gitu ya bahasa modernnya. Iya, iya. Karena mereka mau dapat Gaza, mereka mau memerintah di Gaza. Perlu Bapak Ibu ketahui, pada tahun 2005 ketika Israel keluar dari Gaza, Israel ini memberikan Gaza untuk perdamaian. Memberikan Gaza kepada otoritas Palestina, yakni Fatah. Sebagai, bisa dibilang Fatah ini adalah partai pemerintahannya Palestina gitu ya Pak. Nah kemudian tiba-tiba Hamas berdiri sebagai partai dan menang pemilu di Gaza. Akhirnya Fatah digulingkan. Sampai hari ini Mahmud Abbas tidak pernah menginjakkan kaki ke Gaza. Padahal wilayahnya wilayahnya. Ya? Kenapa? Karena pada tahun 2018 Perdana Menteri Palestina yang adalah Fatah datang ke Gaza dan tahu tidak Bapak Ibu apa yang terjadi? Mobilnya mau dibom. Oh, berarti di Palestina sendiri ada banyak konflik Betul. intern ya. Jadi sekarang ketika Hamas sudah dikalahkan, tentu saja Fatah berharap mereka dapat kembali ke Gaza. Dan yang membereskan Hamas kan Israel. Jadi ya pasti dalam hal ini ya Fatah dalam hal ini mungkin dia akan sedikit munak gitu ya menurut saya. Supaya dia bisa masuk kembali memerintah di Gaza. Itu harapannya. Nah kalau dengan perubahan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah saat ini Bu, bagaimana sikap Palestina untuk menyikapi hal-hal yang terjadi termasuk melemahnya Hezbollah dan Iran dan kondisi Hamas yang di Gaza sudah seperti kondisi yang Ibu jelaskan tadi. Bagaimana Palestina secara resmi menyikapinya? Kalau otoritas Palestina mungkin ya tadi ya, mereka pasti berharap dengan adanya Trump ini akan punya negara Palestina. Otoritas Palestina menjadi negara Palestina seutuhnya gitu ya. Problemnya tetap kembali lagi Pak. Tanahnya di mana gitu ya. Nggak bisa soalnya di Yudea dan Samaria, ini pasti nggak mungkin. Dan yang perlu juga kita ketahui, Fatah itu juga ada kelompok militannya. Brigade Al-Aqsa. Itu sama dengan Brigade Al-Qassam di sayap militer Hamas di Gaza. Jadi yang ngeri-ngeri sedap juga gitu loh Pak. Kalau misalnya ada tetangga kita, bukan tetangga kita batuk gitu ya, tetangga kita nembak gitu loh. Tetangga kita ngebom, kan serem. Jadi Hamas sama Fatah itu memang bersaing terus ya Bu ya? Bersaing terus dan menguasai Palestina ya? Dua-duanya juga musuhan sama Israel. Jadi Israel tuh kayak apa ya, ya punya problem lah dengan tetangga-tetangga Palestinanya ini. Nah sekarang kalau ditanya Palestinanya gimana, saya balik lagi deh. Mereka harus menjadi negara yang memang cinta damai. Kenapa harus cinta damai? Karena mereka mau bertetangga dengan orang Yahudi. Masalahnya mereka mau nggak bertetangga dengan orang Yahudi? Bisa nggak mereka bertetangga dengan orang Yahudi? Ya kan? Yeah. Itu yang jadi problem. Karena Israel sudah baik seperti apapun juga. Israel sudah kasih pekerjaan buat orang-orang Palestina dari tepi barat dan dari Gaza. Toh mereka masih melakukan teror. Israel kasih tanah, ya kan? Malah jadi tempat teroris. Jadi membingungkan cara Israel menghadapi Palestina ini. Makanya sempat juga ada yang mengusulkan lebih baik jadi satu negara, negara Israel. Jadi Palestina, orang-orang Arab Palestina itu masuk terintegrasi dengan negara Israel. Konsepnya jadi konsep one nation dengan dua bangsa.
dengan nama Israel. Nah, tentu saja mereka nggak mau. Nggak mau. Ya, pasti mereka maunya semuanya buat mereka tanpa Yahudi. Gitu ya, tanpa nama Israel. Makanya mereka selalu kan maunya from the river to the sea, dari sungai ke laut. Nah, itu semuanya maunya Israel. Nah, itu kan ribet jadinya. Bu Monik, bagaimana sikap negara-negara barat termasuk Uni Eropa terhadap solusi dua negara yang kini kan terancam mati nih Bu? Sikap mereka gimana Ibu ya? Jadi sejauh ini memang Bapak Ibu jangan salah juga ya. Dari 193 anggota PBB, 143 sudah mengakui Palestina. Sudah mayoritas berarti. Jadi ya. sudah banyak Ya. gitu loh. Nggak perlu lagi demo-demo menuntut Palestina merdeka sebetulnya. Karena dengan keberadaan otoritas Palestina saat ini, mereka bisa mengelola negaranya, harusnya gitu ya. Mereka bisa mensejahterakan warganya, gitu. Tapi itu tidak dilakukan. Nah, negara-negara yang baru mengakui Palestina, seperti misalnya Norwegia, Spanyol, terus ada Irlandia, ada negara-negara kecil kayak Barbados, Jamaika, Trinidad, Tobago. Nah, itu juga mereka mengakui Palestina. Jadi secara pengakuan memang masih kayak Amerika, Israel, Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan memang belum mengakui Palestina. Tetapi jumlah dalam komposisi di PBB-nya sudah lumayan. 143 dari 193, ya kan? Jadi masih 50-an yang belum. Oke, kalau ini kan lagi rame nih Bu. Penasihat khusus Presiden Trump nih, Steve Witkoff mengusulkan memindahkan 2 juta warga Gaza ke Indonesia. Ini apakah ini realistis atau hanya retorika politik yang tidak akan terwujud lah? Sebab kan bagaimana Indonesia kan mungkin punya sikap yang kalau itu benar-benar terjadi kan punya sikap yang kita sendiri mungkin juga belum tahu bagaimana pemerintah Indonesia kan ya. Iya, jadi memang Indonesia ini kayak dikasih jebakan Batman ya sama Trump ya. Utusan khusus dari Presiden Trump ini, Steve Witkoff, Bapak Ibu semua, dia ini pengusaha real estate. Dia punya hotel dan hotelnya itu pernah dibeli sama Qatar. Nah, Qatar ini kan bestinya Hamas gitu ya. Jadi sedikit banyak ketika usulan ini muncul, saya yakin Qatar tahu. Dan Qatar itu berkepentingan untuk masuk ke Gaza untuk melakukan rekonstruksi. Karena sebelumnya Qatar sudah pernah ke Gaza untuk membangun rumah dan sebagainya, rumah sakit Qatar ada di sana. Jadi menurut saya jangan-jangan ini bisa jadi usulan juga datang dari Qatar karena dia tahu Indonesia ini bestie sama Palestina. Gitu ya. Jadi Indonesia saran saya sih terima aja. Banyak orang Kristen yang nggak setuju. Karena kan memang negara kita lagi dibilang banyak masalah juga kan, pengangguran, makan siang gratis aja belum tentu dananya dari mana dan sebagainya. Tiba-tiba kita harus kasih makan orang Gaza. Tapi kalau kita lihat dari sejarah bangsa kita, Bapak Ibu semua, kita pernah menampung orang Vietnam. Dari Vietnam ditampung di Pulau Galang dekat Batam selama 16 tahun. 16 tahun loh, lama Pak. Di pulau tersendiri. Di pulau tersendiri itu. Nah, tempat itu masih ada sampai sekarang dan bisa dipakai. Gitu. Jadi apa salahnya? Yang kedua, kita juga pernah nolongin orang Rohingya di Aceh. Jadi ya bisa lah dibawa ke Aceh. Dan juga jangan salah juga, kita juga menampung orang-orang pengungsi yang nyasar masuk ke Indonesia, pinginnya ke Australia, nyasarnya ke Indonesia. Ada Afghanistan, ada orang Suriah, Irak, Iran, dan juga banyak juga dari Sri Lanka. Nah, jadi ini Gaza bukan sesuatu yang baru Bapak Ibu.
Dan bukan berarti juga saya sok baik gitu ya, karena saya bilang setuju menampung. Saya hanya melihat berdasarkan rekam jejak Indonesia gitu loh. Indonesia pernah menampung, kenapa tiba-tiba sekarang Gaza ditolak gitu kan. Dan juga kalau menurut saya, kalau ternyata Indonesia nggak mau, bisa-bisa yang menyediakan tempat bagi warga Gaza ini saat direlokasi adalah Malaysia. Karena Malaysia juga sangat pro Palestina. Dan Malaysia ini pernah menyediakan tempat latihan buat Hamas. Jadi sudah ada koneksi sebelumnya. Ya yang pasti kalau akhirnya jatuhnya ke Malaysia, nanti Indonesia ngambek dong. Iri. Nah, jika usulan tersebut nih benar-benar dilaksanakan, karena kan 2 juta orang kan bukan sedikit ya. Iya. Mungkin apa dampaknya Bu untuk Palestina maupun Indonesia ini dan untuk kestabilan regional gitu? Kalau dampaknya buat Indonesia, Indonesia berhak dapat dapat dana tunjangan untuk mencukupi kebutuhan dana makannya, kebutuhan listrik, air dan sebagainya. Saya yakin negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab atau Arab Saudi pasti mau membantu. Karena itu jangan khawatir, kebutuhan mereka tidak akan menguras APBN kita. Dan Indonesia pasti akan dapat nama baik lah. Mendadak jadi malaikat gitu kan Bapak Ibu semua. Karena saya juga berpikir sudah pernah ada pernyataan dari Presiden Prabowo bahwa ingin terlibat rekonstruksi di Gaza. Ingin membantu membangun Gaza. Ya sudah, dananya dialihkan saja untuk membantu warga Gaza. Karena kan kasihan juga warga Gazanya ketika rekonstruksi mereka tinggal di mana? Di tenda. Gitu kan. Nah mungkin kita Indonesia nih perlu tahu bahwa Singapura itu kan negara yang paling stabil ya. Secara ekonomi juga paling bagus, dia memberikan utang terbanyak buat Indonesia dan dia sangat anti terhadap hal-hal yang berbau pro Palestina atau pro Israel, bahkan mungkin yang keberatan dengan penerimaan Indonesia terhadap Gaza itu adalah Singapura. Karena apa ya? Karena itu Singapura kan cukup dekat ya dengan Indonesia. Mungkin Singapura yang akan sedikit merasa keberatan dengan keputusan Indonesia ini. Kalau itu diambil oleh Indonesia ya. Betul, karena mereka akan sulit diawasi ya. Mereka bisa beredar kemana-mana dan sebagainya. Tetapi yang saya kira orang Gazanya sendiri juga belum tentu mau ya Bapak Ibu semua. Mereka ditanya mau ke Indonesia enggak? Pasti mereka pikir enggak lah. Nggak bisa bahasa Indonesia, orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab. Makanannya juga mungkin nggak cocok. Jadi mereka belum tentu mau, jadi kita kegeeran duluan, kita udah. Nggak sesederhana itu sebenarnya betul. Memindahkan 2 juta. Iya, mungkin Indonesia, juga paling hanya belasan ribu, saya yakin paling banyak 10.000. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa usulan itu sebenarnya strategi Israel untuk mengosongkan Gaza dan nanti kalau udah kosong mereka mendudukinya. Pendapat seperti ini gimana Bu? Enggak, Israel gini, kenapa saya yakin Israel nggak akan menduduki Gaza kembali? Karena mayat tentara Israel yang tewas pada tahun 2014 Pak. Jadi waktu itu ada konflik juga tahun 2014 antara Israel dengan Gaza ya, dengan Hamas. Waktu itu ada 3 orang diculik kalau tidak salah. 3 orang anak muda Yahudi diculik dan akhirnya terjadi konflik. Oron Saul sama Hadar Godlin ini tewas. Mayatnya diambil, disandra sama Hamas, dibawa ke Gaza. Nah pada 19 Januari 2025, mayat dari Oron Saul, tentara yang diculik, dibawa ke Gaza oleh Hamas itu,
dibawa pulang ke Israel, Pak, untuk dimakamkan di tanah Israel. Karena orang Yahudi itu sangat baik jika mayat dimakamkan di tanah Israel. Makanya nilai harga kubur di Israel tuh mahal banget. Karena orang Yahudi mancanegara kalau bisa matinya tetap dikuburnya di Israel. Nah itu udah 10 tahun Bapak Ibu semua. Udah tulang mungkin ya. Iya, pasti, udah tulang tapi dibawa di Israel. Mungkin kita ingat cerita Yusuf. Tulang-tulangnya pun dibawa oleh bangsa Israel, mengitari gurun Sinai selama 40 tahun, baru kemudian dimakamkan di Syichem. Sekarang jadi Nablus di tepi barat. Iya. Nah karena memang harus dimakamkan di tanah Israel. Artinya selama Gaza itu bukan tanah Israel ya, mereka mayat dibawa semua Pak. Termasuk Sandra. Sandra yang 98 orang itu, kan kemarin sisa 98 orang dari 253. Nah dari 98 itu kalau tidak salah ya, 36 itu Bapak Ibu semua, 36 tawanan dalam kondisi tewas. Mayatnya masih di Gaza. Dan ini pun diminta oleh Israel loh. Israel minta mayat ditukar sama teroris yang hidup loh Pak. Begitu berharganya orang Israel. Baik hidup maupun sudah mati tetap berharga. Nah kalau lihat seperti itu berarti kemungkinan Israel mau mencaplok Gaza dengan tadi ada wacana mereka dibawa keluar begitu, kemungkinan enggak dong ya? Terpatahkan dengan sendirinya. Kalau Israel mau masuk kembali ke Gaza, tanggal 8 Oktober udah masuk Sudah Pak. bisa ya. Apa susahnya nih omongan saya nih bukan berarti Israel melakukan ya. Bapak Ibu jangan salah, jangan dipotong-potong loh. Kalau Israel mau tanggal 8 Oktober dijatuhin bom bisa nggak Gaza itu? Kecil loh Pak, 10 kali 40 kilometer. Bisa. Israel mau nggak? Nggak dilakukan. Karena apa? Ya mereka nggak mau masuk ke Gaza kembali. Mereka udah serahkan kok. Meskipun Gaza itu adalah tanah warisan untuk suku Yehuda. Sukunya Daud, sukunya Yesus. Gitu. Nah kalau ini benar-benar dilakukan, ini kan apakah itu bisa disebut sebagai isu pelanggaran HAM atau dianggap sebagai solusi sementara saja bagi krisis di Gaza supaya bisa dilakukan rekonstruksi tadi ya? Apakah seperti itu bisa? Kalau pelanggaran HAM justru ya Bapak Ibu semua adalah pelanggaran HAM, hak asasi manusia, jika orang yang bisa menolong orang Gaza tidak menolongnya. Paham kan maksudnya kan? Yeah. Justru kita adalah pelanggar HAM jika kita melihat orang Gaza menderita terus kita nggak tolong, padahal kita bisa. Nah Bapak Ibu coba bayangin aja. Orang Gaza kalau dibiarin ada di Gaza terus gitu ya, pasti dijadikan tameng manusia sama Hamas. Tameng manusia itu apa sih? Artinya mereka akan pakai penampungan orang Gaza jadi tempat untuk simpan senjata. Nanti kalau senjatanya terdeteksi sama Israel, dibom, bilangnya Israel ngebom penampungan pengungsi. Padahal ada senjata di situ. Mereka bisa bangun terowongan di bawah rumah sakit, terowongan di bawah sekolah, di bawah masjid. Sementara tempat-tempat itu seharusnya tidak boleh digunakan untuk senjata. Dalam konflik kan itu nggak boleh diserang. Tapi Hamasnya ngumpetnya di situ. Nah jadi cara yang paling efektif untuk mengalahkan Hamas adalah warga sipil Gaza dikeluarin. Jadi benar-benar yang teroris pasti nggak mau pergi kan? Takut dong dia ketahuan identitasnya dan sebagainya. Jadi mereka ini secara tidak langsung menyortir Pak. Disortir. Jadi ditapis dulu ya, mungkin perempuan dan anak pergi. Nah yang sisa bisa dilihat.
Siapa yang Hamas, siapa yang bukan. Sebagai bagian melindungi warga Melindungi sipil warga sebenarnya ya. sipil. Jadi kita lah kalau kita bisa, ini jiwa juga loh. Jangan salah. Jiwa-jiwa yang berharga. Ya. Oke, kalau kita melihat permasalahan ini dalam konteks Alkitab, Bu Monik, bagaimana kita memahami tanah perjanjian yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah ini masih relevan dengan klaim Israel atas wilayah tersebut? Saya baca ayat lagi ya. Iya. Karena kalau nggak pakai ayat nanti dipikirnya kata saya lagi. Iya. Ya, ayatnya Bapak Ibu kita lihat ketika Yosua membagikan tanah ke suku-suku Israel. Nah, itu dibilangnya sebagai tanah warisan. Misalnya di Yosua 19 ayat 49. Lalu Yosua 19 ayat 51. Ini tanah warisan gitu ya Pak. Artinya kalau kita terima warisan, apakah kita boleh kasih ke orang lain? Boleh aja memang. Tapi ini kan warisannya dari Tuhan gitu ya. Sesuatu yang sifatnya kita percaya itu kekal. Dan kalau kita lihat lagi, ini di perjanjian baru lebih jelas lagi Pak. Kisah Para Rasul 13 ayat 19. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Ini kata perjanjian baru loh. Setelah 7 bangsa di tanah Kanaan itu tidak ada, Tuhan yang memberikan tanah tersebut sebagai warisan. Apa kata dunia gitu ya? Oh, nggak bisa dong. Ada orang Palestina kan di sini. Jadi kamu harus kasih tanahmu. Nah, sekarang kita harus lebih takut kepada Tuhan apa kepada manusia? Baliknya kan ke situ, Pak. Ya, Alkitab berarti mencatat bahwa itu kan tanah perjanjian yang diwariskan kepada umat Israel ya sebagai bangsa pilihan. Nah, sebenarnya Alkitab berkata apa, Bu, tentang bangsa-bangsa lain yang ada di tanah yang dianggap sebagai tanah perjanjian ini? Sebab pasti mungkin orang Israel kan berpijaknya dari sini nih. Iya. Nah, ini sesuatu yang unik ya. Karena apa? Karena ternyata di Taurat itu kan kitab 5 Musa ya Bapak Ibu semua ya. Nih saya bacakan di Imamat 19 ayat 34. Tentang orang asing ternyata Pak. Iya. Ada. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Jadi jelas orang asing diterima Pak. Makanya sekarang di Israel ada 2 juta Arab Israel. Oh begitu ya. Orang Banyak Arab juga, ya. Palestina yang memilih untuk menjadi warga negara Israel. Keturunan Palestina tuh 2 Orang juta ya. Palestina. Tapi menjadi warga negara Israel. Sebagian besar 1,2 juta Arab Israel itu agamanya Islam. 800.000 baru orang Kristen. Oh, berarti sebenarnya di wilayah Israel isu agama nggak terlalu bermasalah ya? Nggak bermasalah karena memang beragam. Beragam ya betul. Gitu ya. Nah kita lihat satu ayat lagi supaya Bapak Ibu semakin yakin nih gitu ya. Karena ada di Ulangan 29 ayat 9 sampai 13. Dikatakan agak panjang saya bacakan aja. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuan dan orang-orang asing dalam perkemahanmu. Bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu. Yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini
supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankannya kepadamu dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi jelas orang Yahudi nggak pernah anti kepada bangsa lain, nggak rasis, karena ada di Torah. Iya. Kalau di Alkitab sendiri sebenarnya konflik ini akan terus berlangsung atau akan ada perdamaian hingga akhir zaman, itu akan konflik terus, perang terus, atau sebenarnya ada harapan akan ada perdamaian? Sebetulnya semakin dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus, semakin dekat dengan akhir zaman, betul-betul akhir zaman ya. Kita sekarang ini sudah di akhir zaman, tetapi betul-betul di ujungnya akhir zaman, Bapak Ibu, maka yang terjadi adalah perang besar di Yerusalem. Zakaria menuliskan, Zakaria 12 ayat 9, maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Jadi akan ada satu masa di mana bangsa-bangsa memilih untuk menyerang Yerusalem. Dan saat itulah Tuhan yang bertindak. Bukan Perdana Menteri Israel, bukan tentara Israel Pak, tetapi Tuhan. Karena yang memunahkan Tuhan, bukan lagi tentara Israel. Tuhan bisa bekerja memakai siapapun. Betul. Ya, dalam kondisi apapun ya. Iya. Tetapi kita kan mesti punya semangat perdamaian nih Bu. Bagaimana kita melihat janji Tuhan tentang tanah perjanjian itu bisa menjadi dasar bagi perdamaian, bukan menjadi pembenaran atas konflik yang terjadi terus-menerus ini di sana? Iya, jadi memang gini, kalau kita lihat seakan-akan kalau kita terlalu saklek sama Alkitab, kita jadinya orang yang dipikir tidak pro kemanusiaan. Atau kita menjadi negara yang tidak demokratis. Justru enggak ya. Sebaliknya Israel itu sangat mau berdamai dengan siapa saja. Buktinya apa? Buktinya dia bisa berdamai dengan Yordania tahun 95, bisa berdamai dengan Mesir tahun 1979, bisa berdamai dengan Palestina tahun 1993. Tetapi yang tidak mau damai itu bukan Israel gitu loh. Makanya selalu ada konflik. Coba kalau misalnya Israel diem aja ketika diserang, betul-betul negara ini akan punah. Orang-orangnya akan habis. Jadi kalau kita mau gabungkan antara perspektif Alkitab dengan kenyataan di dunia modern, kita tahu bahwa ini sesungguhnya adalah peperangan antara si jahat dengan Tuhan. Ini adalah peperangan antara iblis dengan Tuhan. Kenapa iblis selalu menggerogoti Israel, mengganggu Israel? Karena Israel dikasihi sama Tuhan. Iblis pasti membenci apa yang Tuhan kasihi. Dan itu berlaku juga buat kita semua Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu akan lihat orang dunia hidupnya baik banget ya, asik, banyak rejeki, gak ada sakit penyakit. Sementara kita yang anak Tuhan kayaknya diobok-obok iblis mulu gitu ya. Ya karena itulah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Makanya iblis sasaran tembaknya ke Bapak Ibu semua gitu loh. Kalau Bapak Ibu bukan miliknya Tuhan, sudah miliknya iblis, ya iblis sudah gak pusing lagi sama Bapak Ibu semua. Begitu juga dengan Israel. Karena itu kita selalu kacamata kita adalah kacamata pakai Alkitab. Karena kalau kita dipaksa berkompromi dengan dunia, suka tidak suka Israel harus kehilangan tanahnya semuanya. Karena emang itulah yang diminta sama Palestina. Ingat, from the river to the sea, mereka maunya semuanya. Dan tahun 1948, Israel bisa berdiri sebagai negara. Tapi kenapa Palestina tidak bisa berdiri Bapak Ibu? Karena mereka nggak mau dapat bagian setengah. Mereka maunya semuanya. Padahal tahun 1948 itu, Israel sudah setuju loh Yerusalem jadi kota internasional Pak.
Kalau Palestina setuju juga, negara-negara Arab kan 13 tuh yang menolak. Kalau negara-negara Arab setuju Pak, apa yang terjadi? Kita nggak punya Yerusalem. Yerusalem ya itu milik internasional. Tapi apa yang terjadi? Mereka serakah, mereka nggak mau setengah, mereka mau 100%. Semuanya. Ya. Malah kehilangan sampai hari ini. Nah, apakah interpretasi seperti itu tentang tanah perjanjian ini selama ini juga mempengaruhi kebijakan Israel baik secara geopolitik maupun nasionalisme agamanya? Bisa dibilang iya ya, karena Israel ini kan negara Yahudi satu-satunya di dunia ya Bapak Ibu semua ya. Kan nggak ada lagi negara Yahudi lain, hanya Israel tok. Dan Israel ini kita jangan pernah lupakan sejarahnya. Dulu ada kerajaan Israel Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang berkelanjutan dari dulu kerajaan kemudian menjadi negara, itu kan bentuk pemerintahannya saja yang berubah. Lokasinya kan tetap sama, orangnya tetap sama, nggak berubah loh. Orang Yahudi ya sekarang Yahudi gitu loh, malah ketambahan jadi orang ada Arab Palestinanya. Bukan berubah jadi dulu Yahudi sekarang jadinya orang Itali misalnya karena dulu dijajah sama Romawi, enggak kan? Tetap orang Yahudi dengan agama yang spesifik juga, Yudaisme. Nah jadi kalau kita mau menerima fakta bahwa Israel berhak tinggal di tanahnya, harusnya dunia damai kok. Cuma ini kan ada yang nggak mau terima Israel boleh tinggal di tanahnya. Pandangan itulah yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan Israel selama ini ya. Iya betul, karena mereka posesif sama tanahnya lah. Kita dikasih loh sama Tuhan, terus kita mau nggak mau gitu loh. Kan aneh. Justru benar kalau mereka posesif karena memang mereka dibilang ini tanah pusaka. Bapak Ibu bisa baca banyak ayat yang mengandung kata ini tanah pusaka, tanah waris, tanah warisan. Mereka berpegang betul dengan hal itu ya. Iya. Nah kita sebagai orang percaya nih, bagaimana kita dapat memahami klaim atas tanah ini secara adil tanpa melupakan panggilan bahwa kita kan juga dipanggil untuk mengupayakan perdamaian. Bahkan kita kan mestinya membawa perdamaian gitu ya. Pandangannya tidak hanya satu pihak atau hal-hal yang tidak objektif, tapi semangat kita tetap perdamaian walaupun kita tidak bisa kendalikan rencana Tuhan bekerja ya, menggenapi rencananya ya. Iya. Nah kalau soal perdamaian Bapak Ibu semua, Israel sudah berdamai. Tadi saya sudah katakan Israel berdamai sama Palestina, kasih tanah, Bethlehem, Yeriko, Jenin, Nablus, Sikem itu ya Nablus. Terus Jenin itu di Alkitab kita Ein Ganim namanya. Nah Israel sudah berusaha untuk hidup damai. Tetapi musuhnya, tetangganya yang harusnya menjadi tetangga yang baik, ternyata tidak baik. Sudah terbukti Lebanon punya Hezbollah yang menyerang. Suria menjadi transit senjata tadi. Ya kan? Terus di Gaza ada Hamas, di Yemen ada Houthi. Apalagi di Irak juga ada milisi Syiah, ada Iran. Lah kalau Israel dibilang oke, kamu supaya selamat kamu nggak usah punya negara. Lah ini kan nggak adil juga. Nah orang Kristen memang sering tersandung dengan masalah ini. Kita seakan-akan lupa bahwa ketika Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada Israel, Tuhan itu memberikannya juga berdasarkan subjektivitasnya Tuhan. Dalam arti apa? Bukan Esau yang dipilih, tapi Yakub. Itu sepenuhnya kedaulatan Tuhan. Kedaulatannya Tuhan. Padahal saudara kembar. Iya kan? Kenapa nggak adil ya Tuhan kasihnya setengah-setengah gitu loh. Enggak loh Bapak Ibu. Terus juga jelas sekali Ismail sama Ishak. Lah kan yang dipilih Ishak. Tapi Ismailnya dapat tanah nggak? Dapat Bapak Ibu. Ya kan? Dari 12 anaknya semuanya mendiami daerah. Dari Syur sampai Hawilah. Dan salah satunya penuh dengan emas.
Sudah sering saya katakan, Israel itu terkenal dengan tanah perjanjian susu dan madu. Keturunannya Ismail dapatnya tanah penuh emas, mendingan punya tanah emas atau tanah susu. Tapi ya itu dia ya, semuanya balik lagi. Kita patokannya Alkitab. Karena kebenaran versi Tuhan, bukan versi manusia. Nah, kalau kita terapkan kebenaran lebih dulu, maka otomatis akan ada keadilan. Setelah kebenaran, keadilan, baru perdamaian. Nggak bisa dibalik, nggak bisa perdamaian dulu, baru adil, baru benar. Salah, itu bukan cara Tuhan. Tapi kebenaran, keadilan, baru perdamaian. Jadi kalau mengupayakan keadilan pun juga mestinya benar ya. Benar, karena baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. God Lover, diskusi kita hari ini menegaskan bahwa konflik Israel-Palestina ternyata bukan hanya soal batas wilayah atau strategi politik, tetapi juga suatu pergulatan panjang yang berakar pada sejarah iman dan identitas bangsa. Dalam semua ini kita belajar bahwa jalan menuju satu perdamaian tidak pernah sederhana. Itu harus diupayakan, itu harus menuntut komitmen yang besar. Dari perubahan besar di Timur Tengah hingga kebijakan yang kontroversial seperti usulan memindahkan warga Gaza, kita melihat bagaimana dunia terus mencari solusi meskipun seringkali diwarnai ketidakadilan. Namun sebagai orang percaya kita diingatkan bahwa janji Tuhan tentang tanah perjanjian bukan sekedar klaim atau hanya satu pihak saja terhadap wilayah tertentu, tetapi suatu panggilan untuk mewujudkan keadilan dan damai sejahtera. Terima kasih Bu Munik atas pencerahannya yang luar biasa hari ini. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati terus pelayanan Ibu, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan di Diaspora Talkshow lainnya. God Lover, mari kita tetap mendoakan perdamaian Israel dan Palestina, sekaligus merenungkan peran kita dalam mendukung rekonsiliasi berdasarkan kebenaran dan kasih Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah penting. Saya Heru Tribudianto dan seluruh kru Diaspora TV undur diri. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Salam. Tuhan, Kaulah harapanku, Tuhan.